Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Semi horor. Apa sih? episode ke 3. 10. Dua. Kita ngapain sih, nggak jelas banget. Popcorn duet gitu ya. Aduh. Yang begin tuh gak? Yang kebagian Begin. rata tanya dong. Yang kebagian tanya dong. Kasihan anjir. Mengkasihan. Bentar. Ya, Mana itunya? Wait. Nih. iyalah, masa gua lagi parah banget. Tunggu dulu pemirsa. Kita rehat sejenak. Tolong Karni Ilyas, tolong. ting. Di luar ada tukang bakso. Ih, Kenapa? lapar he. Mau apa, mau mie? Cuanggi ada gak sih? Dih, tadi udah ngelewat. Gas. Ngapain? Ngaji. Gedung. Udah nih. Dah. Langsung aja, terserah. Jadi di episode 32 ini gue bakal bacain cerita dari akun Twitter @cerita_sisi_kanan. Langsung aja. Pada tahun 2007, aku pindah dari rumah lama ke rumah baru karena beberapa sebab. Kali ini aku pindah di area yang masih dekat dengan perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Suatu perumahan yang sudah lama berdiri. Mungkin sudah sejak tahun 1999. Namun, perumahan itu masih sepi penghuni. Baru di tahun 2014, perumahan ini ramai dihuni oleh orang dan sudah nggak angker lagi. Bahkan di beberapa situs, harga rumah dengan ukuran 7,5 x 15 di perumahanku tuh sudah tembus 650 juta. Dan untuk kontrak per tahunnya antara 5 sampai 10 juta per tahun. Tapi sebelum itu, perumahan ini juga ramai dihuni, namun bukan oleh manusia. Beberapa bukti kalau dulu perumahan ini angker adalah sebagai berikut. Kali ini aku akan fokus pada cerita pohon mangga di depan komplek. Kisah ini terjadi pada tahun 2018. Cerita ini berawal ketika sore hari papa memutuskan pergi memancing di Karanganyar. Aku tidak bisa ikut karena sore itu aku ada les bahasa Inggris. Akhirnya papa berangkat mancing sendirian, sementara aku les. Sepulang les, aku melewati blok depan, atau aku menyebutnya komplek depan. Disinilah hal itu mulai terjadi. Saat sepeda ontelku kayuh, ada suara dari balik rimbunnya daun. Kayak gitu kurang lebih ya. Aku tidak menoleh awalnya, dan lanjut pulang ke rumah. Namun, rupanya fenomena di pohon ini terus berlanjut. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku bersepeda mengelilingi kompleks sendirian. Di siang itu pun fenomena aneh terjadi, yaitu pohon mangga yang kemarin bersuara kini bergoyang tangkai dan daunnya. Gila, kataku dalam hati. Karena kondisinya siang hari. Batang itu terus bergetar bersama dengan dedaunan yang ada. Suara getaran itu membuat nyaliku sedikit ciut. Namun untungnya getaran itu berhenti. Namun ada sesuatu lagi yang membuat kaki ini ingin berlari. Di bawah rimbunan pohon mangga itu terlihat suatu makhluk pendek berwarna coklat. Tapi makhluk itu sekarang diam dan tidak melakukan apapun. Aku dan makhluk itu saling pandang selama beberapa menit. Dan akhirnya aku menjauh dari pohon mangga itu. Malam harinya aku les lagi. Karena aku melewati jalan yang sama yang ada pohon mangganya.
Mau tidak mau aku harus menghadapi keseraman itu. Dan benar saja, kali ini dahan dan juga cabang pohon mangga itu bergerak naik turun. Aku berusaha untuk tidak menghiraukan, tapi pada akhirnya aku menoleh juga. Dan ada kuntilanak sedang berayun-ayun di dahan dan cabang pohon mangga itu. Tubuhnya besar dan tingginya sekitar 3 meter. Wow. Aku langsung mengayuh sepedaku dengan kencang dan segera menuju ke tempat les. Setelah pulang, aku melihat makhluk itu masih betah bertengger di pohon mangga. Namun, ia kini tidak sendiri. Ia ditemani dengan makhluk lainnya yang bertubuh pendek. Aku tidak menghiraukan mereka dengan cuek, aku segera pulang. Ya sebenarnya bukan cuek sih, namun merinding juga kalau aku menoleh. Karena memang kemampuanku baru sedikit sekali. Besok-besoknya tidak ada hal yang menyeramkan. Setelah itu, kejadian seram di sekitar pohon mangga itu berhenti. Lebih tepatnya istirahat. 2 minggu berselang, aku tetap lewat jalan yang sama. Kali ini pada siang hari. Pada siang itu juga aku lihat Mbak Kunti sedang berada di atas pohon. Ia mengayun-ayunkan kakinya yang dipenuhi dengan luka mengelupas. Oke, akhirnya aku meneruskan perjalanan dan cuek dengan kehadiran dirinya. Beberapa minggu berlalu, aku tidak melewati jalan depan itu lagi karena aku sedang izin tidak ikut les. Karena ada beberapa urusan dan juga ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Setelah semuanya beres, aku kembali ikut les. Kali ini berbeda, karena aku yang ingin membuat si Kunti takut, atau aku ingin memancing si Kunti agar keluar. Saat berangkat les, aku lempari pohon mangga tersebut dengan batu secara terus-menerus. Parah. 5 menit kemudian, terdengar suara teriakan dari rimbunnya pohon mangga. Ar! Ah! Gitu gak sih? Ya kurang lebihnya teriakan lah yang Iyalah, intinya. gimana sih gitu. Teriakan ini sungguh memekakan telinga. Oh kenceng berarti ya? Teriak kenceng lah. Kayak Gimana sih? lumba-lumba kali ya. Tapi anehnya hanya aku yang bisa mendengar teriakan itu. Pas satpam di pos depan dan Bang Ijal yang kebetulan ada di pos depan 200 meter dari pohon mangga itu tidak mendengarkan teriakan itu. Teriakan itu kembali terdengar dengan semakin lama semakin keras. Aku pun menutup telinga. Lalu ya benar, sosok Mbak Kunti muncul dari balik pohon mangga. Kukunya yang tajam dan mulutnya yang dipenuhi darah serta matanya yang bulat lebar tampak menyeramkan. Ia kelihatan marah sekali. Aku langsung saja mengayuh sepeda ontelku menjauh dari tempat itu. Aku berhasil membuat dia marah. Sebenarnya itu kulakukan agar Mbak Kunti tidak lagi menampakkan dirinya. Namun aku salah besar. Sepulang les, aku kembali melewati jalan tersebut. Dan tara, Mbak Kunti sudah menghadangku di depan pohon mangga itu. Dijegat. Wajahnya merah sekali waktu itu. Dari bola matanya pun sudah keluar darah. Seram sekali pokoknya. Aku langsung saja memutar sepedaku dan membaca ayat kursi keras-keras. Aku pun bergegas mengayuh sepedaku ke arah pos satpam. Dan aku akhirnya lewat jalan utama dan bukan jalan tembusan. Namun belum sampai pos satpam, aku kembali menoleh. Dan ya, Mbak Kunti sudah hilang dari sana. Entah efek doa yang kubaca, entah dia sudah malas mengikutiku, aku tidak tahu. Suatu hal yang pasti, kalau kita baca doa, apapun itu, peluang Mbak Kunti pergi jadi makin besar. So, rajin-rajinlah baca doa. Setelah rentetan kejadian menyeramkan itu, aku selalu baca doa ketika melewati pohon mangga tersebut. Dan ya, Mbak Kunti tidak pernah tampak lagi. Apalagi dengan hantu cebol atau hantu pendek itu sudah tidak pernah mau muncul di hadapanku. Mereka seakan bersembunyi. Namun sekali waktu aku pernah melihat si cebol ini jalan-jalan mengitari kompleks depan. Tepatnya jam 8 malam. Aku tetapi tidak berani mendekat, hanya melihat dia dari kejauhan. Oh ya, kalian ingin tahu wujud si cebol gimana? Si cebol ini memiliki 2 telinga yang sangat besar. Ujung telinganya runcing. Bentuk telinganya pun seperti terompet.
Si cebol ini tidak berbulu, melainkan memiliki struktur kulit keras berserat mirip seperti kulit kayu. Maka dari itu berhati-hatilah ketika duduk di bawah pohon. Si cebol ini tidak memiliki cakar, namun jari-jari si cebol ini cukup panjang. Kalau aku tidak salah, jari-jarinya berukuran 20-30 cm. Maka dari itu si cebol bisa menggenggam benda dengan kuat dan erat. Bahkan bisa mencengkram benda tersebut. Struktur jari-jarinya mirip seperti akar pohon, berliuk-liuk memanjang, dan kakinya pendek. Kalau tingginya sendiri tidak lebih dari 1 meter, mungkin hanya 75 cm. Matanya coklat besar, mulutnya menganga, dan gigi-giginya jarang. Namun dia tidak pernah menggangguku lagi. Dia lebih suka mengganggu anak kecil. Pernah sesekali aku melihat ia mengganggu anak kecil. Jadi di tahun kedua aku pindah, beberapa anak kecil mulai berani main pada malam hari. Namun sebelum-sebelumnya jam 7 malam, semua sudah di rumah masing-masing. Mungkin hanya beberapa remaja yang berani keluyuran atau keluar karena ada urusan. Dan hanya beberapa orang dewasa yang juga keluar. Pokoknya sepi sekali waktu pertama pindah. Lah si anak kecil ini tadi mungkin mau cari mangga atau apa. Umur anak ini mungkin sudah sekitar 7 tahun. Akhirnya ia mendekati pohon mangga itu pas jam 8 malam. Ia tidak sendiri. Ia ditemani beberapa teman yang seumuran. Mereka gak tahu bahwa si cebol telah mengintai di bawah pohon. Dan benar saja, ketika mereka mendekati pohon, ya, si cebol keluar. Jari-jari tangannya yang panjang ia julurkan untuk menangkap anak-anak itu. Tetapi anak-anak itu segera lari dan menjauh. Mereka menangis kencang. Kemudian setelah itu mereka kapok. Dari kejauhan si cebol masih tertawa. Tahun-tahun berikutnya aku selalu memantau pohon mangga itu. Seiring berjalannya waktu, dua hantu ini tidak pernah terlihat lagi. Mungkin karena suasana perumahan yang makin ramai. Ya, perumahan ini makin ramai. Malam hari yang tadinya sepi perlahan-lahan mulai ramai dan banyak kegiatan. Bahkan sekarang ada warkop 24 jam dan pasar malam. Jadi ya sekarang si hantu itu tidak kerasan dan mungkin pindah. Oke, sekian tweet dari saya. Jangan lupa. Oke, sekian tweet dari saya. Apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa follow, retweet, dan like, share. Thanks. Nah, itu tweet dari Mas Haidar cerita sisi kanan. itu, tolong diklik dulu ke komuknya Yunda. Nah, fokusnya sip. Hantu pohon mangga White. depan kompleks. Itu dia salah satu penghuni pertama ya, penghuni perumahan generasi pertama, generasi awal lah. Penghuni iya penghuni. Iya, karena dia pas datang ke situ perumahan itu masih sepi kan. Masih sepi, emang masih jarang yang nempatin. Kayaknya perumahannya udah ada deh, cuman jarang yang nempatin itu loh. Belum pada diem di situ orang-orangnya. Ya, jadi dia salah satu generasi awal penghuni perumahan situ. Dia yang paling tahu deh kayaknya cerita-cerita di situ. Gimana nih tanggapannya? Gila, itu berani banget ya. Dia awalnya dia emang takut. Iya. Terus pas si dua makhluk ini tidak menampakkan lagi, lah dia penasaran. Ini kemana nih setan? Kayak kehilangan Kangen gitu. Kehilangan. Biasanya emang diusilin, dijailin. Ternyata dia kehilangan juga bisa-bisanya nih orang. Dilempar-lemparin. Dilempar-lemparin. Pas ada dia takut juga ya. Ini kalau dia bawa galah kan lucu gitu kan. Nih ada Kayak mau ngambil mangga aja gitu ya. ada gitu. Ada Kunti nih lagi duduk. Sedang apa ya? Dari Tapi yang lucu mah kebayang tuh kita lagi jalan tiba-tiba Kuntinya bang
Oh iya, dikagetin. Ya bener. Kayak apa sih? Kayak bercanda aja gitu kan, kayak nggak real ceritanya. Kayaknya mereka juga nyari temen gak sih? Iya. Cuman mereka tuh ngejailin orang-orang tuh cuman buat Kayak pengen ada bercandaan teman ada mereka. gitu. Iya. Gitu. Dia kan pas Kesenangan mereka pas aja tadi gitu. yang scene anak-anak main, Iya, yang 7 tahun. satu cebolnya nyoba nangkep, anak-anaknya lari. Dia Dia cuma ketawa. doang. Dia ketawa. Ketawa. Emang rata-rata ketawa sih. Iya sih. Kebayang sih muka si itunya gimana, Mbak. Kan nggak lucu gitu, Kunti tapi ngagetin gitu. Nggak kebayang kalau pas si dia ini yang nggak ngelemparin tapi bawa galah gitu. Disodok. Tahu si Kuntinya lagi tidur kaget kan ya. Disodok. Nah ini bocah apa ya katanya? Itu cari ribut sama gue. Giliran udah ada kabur. Tapi nggak jarang ya cerita-cerita ada sesuatu di pohon mangga. Ada apa sih sama pohon mangga? Nggak Ada tahu nih. mangga. Ada mangga tentu saja. Tidak itu ada rambutan. Cakep. Tun Bu. Haus pak. Terus gimana tanggapan lo sendiri? Tanggapan gue sendiri ya gitu dah pokoknya. Jangan iseng sih. Jangan diganggu kalau nggak mau ngeganggu. Kalau nggak mau diganggu. Terus Iya. pesannya tadi ada kalau mau kemana pun tetap jangan lupa berdoa. Baca doa. Baca doa. Betul. Tetap baca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Tentu saja pemirsa. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Nah, iklan itu. Kembali lagi bersama kita Di podcast Semi. Horor. Capek juga ya ketawa-ketawa. Iya. Apalagi dia yang ngalamin gitu ya. Iya. Tapi maksudnya si anak ini tuh nggak kapok, padahal dia udah sering dijailin, tapi tetap lewat situ. Kayaknya dia tuh penasaran juga sih. Iya sih. Ini kita yang kita lihat bener nggak sih gitu? klik di daerah sini nih. Sip. Fokus nggak sih? Enggak. Ke komoknya Yunda coba. Komoknya pas teman-teman. Lagi bawa dikit. Ya udahlah ya. Yaudah lah ya. Ini kita soalnya syuting di 2 device, satu audio, satunya Satu ke visual. kamera. Kalau kalian kemarin sempat dengar yang apa? Yang didengerin di Spotify yang gua bilang ini mic-nya kayak mic Benteng Takeshi, ya seperti ini lah wujudnya. Nah, Kok kayak macam itu ya? ripi barang. Nah, pokoknya gitulah. Ya, Sebenarnya lu bisa juga sih di sini, nggak usah perlu digini. iya sih. Bisa. Dan Mic sama tangan gede. iya, sekarang peserta tersisa 20 peserta. Dan Balik lagi saya ya? sedang bersama salah satu pejuang. Gimana perasaannya setelah melewati obstacle yang sebelumnya? Capek Dan kah? ada pesan apa buat teman-teman mungkin? Tetap semangat dan terus berjuang. Berjuang. Kayak lagunya Roma Irama. Terus yang Iya. di apa scene si Raja sama si asistennya tuh yang lagi kipas-kipas. Wah, gimana ini? Oh, yang itu. Ini tinggal sisa berapa nih? Dianya nungguin kan di Iya. finishnya. Ini kita lagi cerita apa lagi review. Ini Terus ya, kalau game. si pesertanya masih banyak, gimana ini? Banyak yang lolos kalau itu. Iya, Ya kan? Iya, kalau banyak yang lolos. Iya. Tapi kasihan kalau udah akhir tinggal satu orang terus itunya bolong lagi. Iya. Teraniaya pokoknya di scene terakhir, di obstacle terakhir, tantangan terakhir. Ya. Tapi lu pernah lihat nggak sih yang juara gitu? Nggak pernah. Belum pernah ada gitu ya. Kayak Belum sampai ada. sekarang belum selesai itu Benteng Nah, Takeshi. gue belum pernah lihat itu. Siapa yang pernah mengalahkan? Memenangkan beribu-ribu orang. Iya. Itu. Paling yang nyampe satu itu udah mau sampai finish bolong tuh kertasnya. Iya ya. Misteri yang belum terpecahkan ini Iya. kita ya. Bener juga. Kalau kalian udah pernah lihat episodenya,
Boleh kasih tahu Boleh kita kasih ya. tahu kita. Share Biar link, kita nggak penasaran, biar nggak penasaran tuh. Kasih tahu linknya lah. link Gan. Tolong. Lempar link linknya, Gan. Thanks infonya Gan. Oke, ngab. Benteng Takeshi juga punya karakter-karakter kayak monster gitu, kayak setan gitu kan. Yang botak Yang di ya, Oh, yang yang di di- pintu apa? Pintu yang Pintu kemana labirin. saja. Iya, labirin. Iya. Pintu kemana saja Doraemon. Wah, kamu pernah ini si Jayun. Kok mirip? Yang di labirinnya itu. Iya. Iya, tapi nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Tapi emang pada dasarnya semua setan itu menggoda. Iya. Iya. Betul. Untuk Terus kalau yang Boleh. terus kalau manusia yang menggoda setan itu ada nggak ya? Ada sih yang barusan itu. Oh iya. Mati. Oh iya mati. Ada Oh itu. iya, Oh iya. Ada itu tadi. Dia kan yang anak-anak itu. Oh Lempar-lempar iya, itu. cerita barusan ya padahal itu mah bukan digoda sebenarnya, lebih mancing sih. Mancing emosi sih. Iya. Mencari dia. Padahal si Kunti Mancing-mancing. lagi tidur itu sama si Cebol. Bisa aja. Gitu, Bol, gue malas tuh ada yang lempar-lempar. Dari dikunci. Lama lu. Wah. Ya udah gue aja yang kagetin ya. Ya udah, tiba-tiba. Kebayang ekspresinya udah ngebangunin tapi ada malah lari. Lah mana nih si Kunti gak ada nih, gue lempar-lempar. Wah gak ada, gak asik. Tiba-tiba muncul kan. Si Dianya Cebol. lari sambil nangis. Nah itu sih. Mana cerita kemana-mana ke Benteng Tahu. Takeshi jadi. Mana sih? Pesan dan pesan. Udah sih tadi udah. Udah sih. Ya udah pamit aja langsung kali ya. Iya. Ya udah kali ya gitu doang. Udah. Episode berapa ini? 32. 32. Akhir kata Aziz pamit. Yunda pamit. WH pamit. Sampai jumpa di podcast Semi Horor. episode 33. Bye. Tutup. Kamera. Alhamdulillah.